Alhamdulillah, Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi wa ma yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi adada ma khalaqta wa razaqta wa amatta wa ahyayta ila yawmin tuhsyaru fihi al-khalaiqu ajma'in. Amma ba'du. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang kita muliakan guru kita Al-Karam Al-Habib Hashim bin Faris Al-Kaf, maka Allah betul ayatihi wa nafa'ana bil'ulumi. Para masyayikh, para guru, keluarga besar dari pesantren Al-Hamidiyah, juga ada guru-guru kita, Al-Ustaz Haji Azman Ridho, putra dari Abuya Haji Zainuddin Maksum Ali almarhum. Mudah-mudahan beliau bisa melanjutkan perjuangan beliau. Juga ada Ustaz Muhammad Asli, Ustaz Hamidan, dan guru kita Ustaz Zaidi Dahlan. Saya masih ingat betul beliau mengajar saya. Kayaknya orang yang tak bisa marah itu begitu ya, selalu senyum, mengajar dengan kelanjutan dan kelihatan bahwa tidak tulis. Muridnya udah kelihatan tua, pengikut beliau masih segar ya. Mudah-mudahan beliau, istri dan anak-anak beliau selalu dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz Hidayat, Ustaz Fahmi, kita doakan beliau panjang umur, sehat walafiat. Insya Allah walaupun cuci darah 2 kali setiap pekan, insya Allah terus Allah jaga beliau. Ini MC kita Ustaz Fahmi tadi malam baru cuci darah, tapi saya yakin ketika kemarin 1 bulan di rumah sakit, ini adik saya, adik ipar saya katakan insya Allah cara Allah mengangkat derajat beliau. Disakitkan dulu, diinapkan dulu di ruang ICU, tapi untuk apa? Insya Allah rohaninya dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun kita tidak ingin sakit, tapi insya Allah di balik sakit pasti ada hikmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak RT Laman, Pak RW Suseno, Pak Agus, dan seluruh Ustaz Ismail, dan seluruh Dewan Kemakmuran Musyawarah Al-Ikhlas, juga kakak-kakak dan adik-adik saya, keluarga besar, keluarga besar Bang Yusuf, ayah kami Haji Muhammad Yusuf, dan ini Haji Masnia binti Haji Natali, dan semua orang tua kita, insya Allah dalam kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah semua orang tua kita dalam kemuliaan bisa berjumpa baginda Rasulullah Muhammad SAW, dan semua keluarga di lingkungan Musyawarah Al-Ikhlas RT 1 dan RT lain, lingkungan RW 13, dan semua para pecinta Allah, perindu Rasulullah Muhammad SAW. Insya Allah Allah muliakan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hari ini saya sangat bahagia, gembira di mushola kita ini diselenggarakan acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, yang insya Allah dengan cara ini kita semakin mengenal Rasulullah. Dengan cara ini kita semakin mencintai Rasulullah. Dengan cara ini kita berlomba-lomba dan berjuang untuk meneladani Rasulullah Muhammad SAW, dan insya Allah kerinduan kita semakin memuncak, karena tidak ada sesuatu yang kita pandang lebih indah daripada memandang indahnya wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
dan semua Bapak Ibu saudara-saudariku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala jerih payah, tenaga, harta, pikiran, hubungan dan doa-doa kita semua untuk kemakmuran mushola ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah lingkungan kita, ya, bukan hanya lingkungan mushola Al-Ikhlas, tapi lingkungan kita RW 13 Kampung Kekutu dan sekitarnya insya Allah menjadi daerah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pesantren sudah berdiri di lingkungan kita, masjid mushola sudah berdiri di lingkungan kita, Majelis taklim juga sudah berdiri berlangsung sejak lama di lingkungan kita. Mudah-mudahan semakin menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mudah-mudahan acara semacam ini terus berlangsung, dan mudah-mudahan kita bisa banyak belajar dari guru-guru kita, dari ulama kita, dari habaib kita. Satu yang saya ingin pesankan kepada kita semuanya, khususnya keluarga saya, saudara-saudara saya, tetangga-tetangga saya, orang tua saya, adik, kakak, anak-anak saya semuanya. Ini kalau yang sekarang lagi rame urusan nasab, urusan ba'alawi, saya minta warga kita tidak ikut-ikutan. Untuk apa? Untuk mengatakan keluarga Ba'alawi ini terputus dari Rasulullah Muhammad SAW. Kita cinta zuriyatnya Rasulullah, kita cinta habaib kita cinta ulama kita, mau disebut habib, mau disebut syarif, mau disebut sayyid, insya Allah mereka tidak minta dipanggil dengan itu. Mereka bukan dimuliakan kemudian maunya, tapi memang Rasul sudah menyatakan kemuliaan akan zuriyatnya, dan kemudian kita tinggal ikut karena mereka orang-orang alim, karena mereka orang-orang berakhlak, makanya kita ikut kepada mereka. Ya, jadi saya ingin sampaikan, kalau kita nanti ikutan ramai urusan nasab, pesannya Kiai Haji Syukran Makmum kata beliau, yang kita pikirin nasib, yang kita pikirin adalah nasib kita. Kita nggak tahu, nggak ngerti. Jangan terprovokasi, jangan mau dipecah belah, apalagi dalam situasi kayak begini. Yang ada adalah murnikan cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, muliakan zuriyatnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita benar-benar mengenal Rasulullah dengan sebaik-baiknya. Maka mudah-mudahan masjid, mushola, majelis taklim di lingkungan kita makin makmur. Bukan cuma acara-acara maulid saja kita rame. Mudah-mudahan majelis pekanannya, majelis mingguannya, majelis hariannya insya Allah tetap makmur. Bapak Ibu semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sekali lagi saya sangat bahagia, sangat gembira. Mudah-mudahan kalau ada hidangan yang dimakan, hidangan yang diminum, insya Allah ada barokahnya. Insya Allah yang memberikannya warga masyarakat dengan infaknya, dengan sedekahnya, dengan ikhlas, karena nama musholanya juga al-ikhlas. Insya Allah yang mengurusinya ikhlas, yang memakmurkannya ikhlas, yang mendukung program-programnya insya Allah ikhlas. Insya Allah karena landasan segalanya adalah dengan keikhlasan. Nanti ilmu yang disampaikan oleh guru kita Al-Habib Hashim bin Faris Al-Kaf, mudah-mudahan dapat kita simak, kita ambil pelajarannya, dan kita amalkan dalam kehidupan kita. Dan akhir, ada suatu salawat yang sering kita baca di YouTube. Mudah-mudahan hati-hati kita pada tenang semuanya, pada tenteram semuanya. Biar kata harga barang-barang pada naik, insya Allah Allah berikan kemampuan buat kita bisa membelinya. Kita kan bilang mahal karena kagak punya doa. Kalau kita kagak ada, apa juga jadi mahal. Tapi kalau ada kemampuan, insya Allah ya tetap mahal juga, kan? Tapi insya Allah ada rasanya kemudahan. Itu yang kita pengen. Hati tenteram, badan sehat, insya Allah ibadahnya nikmat. Nabi SAW ingatkan kepada kita, ya, man asbaha minkum aminan fi sirri wa mu'afan fi jasadi wa indahu qutu yaumi ka'annahu hizat lahu dunya. Kita ini kalau nggak mau capek-capek mikir-mikir segala macam urusan dunia, tenang kata Nabi,
Dia bangun pagi-pagi dalam keadaan aman lingkungannya. Kita nggak kayak di Gaza atau bom di mana-mana. Kita mau ke masjid, ke musola nggak ada yang menghalangi. Kita mau pergi kemana-mana juga insya Allah nggak ada yang nyusahin kecuali macet doang. Tempat kita ini kan begitu ya. Jumat, Senin sampai Jumat macet. Minggu sama Ahad macet banget. Insya Allah kita doain mudah-mudahan nanti bisa terkurai kemacetannya. Insya Allah. Kemudian yang kedua apa? Wa mu'afan fi jasadi, badannya pada sehat. Insya Allah sehat walafiat. Saya doain semuanya pada sehat walafiat. Sampai kantong-kantongnya insya Allah pada sehat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, wa indahu qutu yaumi. Hari itu ada yang dimakan, makanan pokoknya udah ada. Jadi kita bukan numpuk-numpuk tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang. Kalau hari ini ada yang dimakan, insya Allah kita udah aman nih. Ya, jadi mudah-mudahan pada sehat semuanya. Ayo, sholawat di dulu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril musali wa biyaniha. Baik, pesan saya banyak-banyakin sholawat. Kita ini sekarang banyakin istighfar, banyakin zikir, banyakin sholawat. Nah, insya Allah hidup kita tenang. Kemarin di Sentul kami bikin azikro sholawat challenge. Artinya apa? Selama 1 bulan kita ajak jamaah main banyak-banyakkan sholawat. Alhamdulillah dari 1 jamaah itu ternyata dalam 1 bulan ada yang sampai sholawatnya 830.000. Tiap hari dia sholawat, tiap hari sholawat berapa yang dia baca. Dan alhamdulillah yang paling banyak baca sholawatnya selama 1 bulan itu dapat hadiah berangkat ziarah ke makam Rasulullah SAW, berangkat umroh. Ya, jadi doain saya mudah-mudahan nanti di lingkungan kita juga ada hadiah kayak begitu. Kalau belum sampai berangkat ke Madinah, berangkat ke Mekah, berangkat ke musola aja dulu. Dari berangkat ke musola, berangkat ke masjid, berangkat ke majelis taklim, insya Allah kita berangkat sampai ke sholat. Insya ada 1 orang datang ke Sentul, dia cerita doain saya insya Allah berangkat umroh. Dia cuma jadi tukang ojek. Dia ngojek doang, kerjaannya ngojek. Kok bisa berangkat umroh? Gak tahu rahasia Allah. Gimana caranya? Waktu itu ada seseorang dimimpikan oleh Allah, mimpi kok setiap mimpi ketemu dia lagi. Akhirnya didatangin, ente udah pernah umroh belum? Langsung katanya, udah ente berangkat umroh. Yang kedua, ada orang begitu berangkat umroh, gimana caranya? Dia nyetirin mobil, kantin orang manasik umroh. Didoain insya Allah ente sekarang nganterin, nanti ente yang dianterin. Besoknya dia nganterin lagi ke bandara, kemudian dia bikin status tuh. Sekarang nganterin ke bandara Jakarta, insya Allah nanti nyampe juga ke bandara Jeddah. Bikin status WA. Subhanallah, WA-nya ada yang ngintip statusnya. Dimana? Ente udah umroh belum? Akhirnya udah berangkat umroh. Paspornya dibikinin, biayanya dibayarin, ongkosnya dikasih, buat oleh-oleh juga disiapin segalanya. Masih senyum-senyum, kira udah beres, kontrakan 2 bulan. Kontrakannya dibayarin juga. Allahu Akbar, masih senyum, kira udah beres. Kenapa? Anak gue bayaran. Akhirnya umroh berangkat, kontrakan lunas, bayaran anak lunas, pulang bawa oleh-oleh, pulang umroh menang banyak. Saya tanya karena balakan nama saya berangkat, emang rahasianya apa? Dia bilang, alhamdulillah Ustaz, udah beberapa bulan ini saya ngamalin baca sholawat setiap hari. Berapa banyak itu sholawat? Enggak banyak Ustaz, cuma 10.000. Setiap hari 10.000 kali sholawatnya. Paling tidak sifat yang pendek, sallallahu alaihi
Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad. Urusan dunianya insya Allah kelar dan dapat ampunan dari Allah. Idan yufahamu wa yufadamu. Orang yang banyak selawat, insya Allah urusan dunia ini dipenuhi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan urusan Allah ampuni dosa-dosanya. Mudah-mudahan kita semua mendapat keberkahan dengan kecintaan dan salawat kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, ini yang saya sampaikan. Jazakumullah khairan buat semua para pemakmur rumah Allah, buat semua para perindu Rasulullah SAW, buat semua para pecinta Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan yang hadir, yang tidak hadir, yang menginfakkan tenaganya, hartanya, pikirannya, doanya, insya Allah semua dalam keberkahan Allah dan kecintaan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.